Dalam dunia pewayangan Jawa, ada sesosok tokoh antagonis yang menarik. Buto Cakil namanya, seorang raksasa yang digambarkan berahang bawah lebih panjang daripada rahang atas. Meskipun tokoh ini hanyalah penjahat untuk lucu-lucuan yang selalu mati konyol, tapi ada sisi baik dari Buto Cakil, yaitu sifatnya yang pantang menyerah. Buto Cakil seringkali muncul dalam adegan bertempuran dengan Arjuna. Usut punya usut, ternyata ia adalah anak hasil perkosaan Arjuna pada Dewi Anggraini. Hah, bagaimana mungkin? Bukankah Arjuna adalah sosok satria rupawan yang lembut hatinya? Simak sampai selesai ya. Buto Cakil, atau ada pula yang melafalkannya dengan Buta Cakil, memiliki karakter yang sangat khas. Ia penuh nafsu angkara murka dan menyimpan dendam kesumat. Berbeda dengan sifat dari sosok antagonis wayang lain, Cakil memiliki perawakan energik, kedua tangan dan kakinya selalu bergerak tidak mau diam, watak yang keras, tidak suka diatur, bicaranya ceplas-ceplos, tidak tahu etika, dan selalu berupaya untuk mengadu domba atau mengintimidasi lawannya. Ia adalah raksasa yang lincah, serta mahir bertarung dengan gayanya yang khas. Buto Cakil berpangkat tumenggung dan memiliki beberapa nama alias, yaitu Gendir Penjalin, Dityo Gendir Penjalin, Gendering Caluring, Kelontong Mimis, Kolo Percoko, dan ada juga yang memberi nama Dityo Kolo Plentong. Wujudnya adalah raksasa yang seringkali muncul dalam adegan perang kambang atau disebut juga bambangan, yaitu perang antara ksatria dan raksasa. Dalam adegan perang dengan Arjuna itu, Cakil selalu kalah karena tertusuk keris pusakanya sendiri. Tidak mudah untuk menemukan informasi dan sumber yang bagus di internet tentang asal-usul Buto Cakil. Tetapi setelah beberapa saat saya cari, akhirnya saya menemukan sebuah artikel karya Effendi Rustam yang diterbitkan di Kompasiana dan sebuah jurnal karya ilmiah skripsi Danuhyandio Zipautraka, seorang mahasiswa UNES jurusan pendidikan seni drama, tari, dan musik. Selebihnya, saya hanya menemukan tulisan-tulisan salinan yang bertanggal setelah mereka. Kenapa sulit? Karena cerita tentang Buto Cakil adalah karangan dalam wayang Jawa dan tidak dapat ditemui di India, negeri asal Wiracarita Mahabharata dan Ramayana. Sekali lagi, dengan kata lain, Buto Cakil adalah karakter dan cerita inovasi asli Jawa dan tidak dapat ditemukan di India. Seperti biasa, link sumber saya cantumkan di deskripsi. Silahkan berkomentar jika ada koreksi atau cerita versi lainnya. Jangan lupa subscribe dan like jika Sobat Magur suka. Selamat menikmati. Mungkin tidak banyak yang tahu kalau Cakil adalah anaknya Arjuna dari Dewi Anggraini. Sang Dewi Jelita ini juga merupakan karangan wayang asli Jawa yang dimunculkan dalam cerita kehidupan Arjuna. Diceritakan, saat Arjuna masih muda, ia berguru kepada Resi Drona di Padepokan Sokalima. Resi Drona adalah seorang guru yang sangat sakti dan mengetahui banyak hal. Oleh karenanya, banyak sekali para raja dan ksatria yang ingin berguru kepadanya. Di antara sekian banyak raja dan ksatria yang ingin berguru pada Resi Drona, tersebutlah Raja Paranggelung yang bernama Prabu Palgunadi. Ia berhasrat untuk menjadi murid sang Maharesi. Sialnya, setiap kali melamar untuk menjadi murid di Sokalima, sang raja ini selalu ditolak. Meski begitu, Prabu Palgunadi tidak putus asa. Bahkan ia rela tidak pulang ke istananya dan mendirikan kemah di tengah hutan dekat Sokalima, ditemani seorang istri cantiknya, Dewi Anggraini. Keinginannya untuk menjadi murid Resi Drona sangatlah kuat. Ia terus berlatih meningkatkan kemampuan memanahnya. Bahkan Prabu Palgunadi membuat sebuah patung menyerupai Resi Drona. Siang malam ia berlatih memanah di depan patung tersebut seakan-akan seperti dibimbing langsung oleh Maharesi Drona. Kegigihan Prabu Palgunadi tersiarlah hingga ke telinga Resi Drona dan Arjuna. Singkat kata, ia adalah dua jagoan panah yang sama-sama mengaku berguru pada Resi Drona tersebut. Tak disangka, ternyata Arjuna kalah. Kekalahan tersebut membuat Arjuna marah dan mulai memprovokasi Resi Drona untuk menyingkirkan Prabu Palgunadi bagaimanapun caranya.
termakan oleh provokasi Arjuna dan demi menjaga nama baik perguruan, maka Resi Drona mengabulkan permintaan Arjuna. Sang Maharsi meminta Prabu Palgunadi memotong jari manisnya sendiri di mana tersemat cincin sakti. Karena begitu besar rasa hormat Prabu Palgunadi pada Resi Drona, maka ia melakukan apa yang diperintahkan sang resi. Tak berapa lama kemudian terbunuhlah Prabu Palgunadi di tangan Arjuna. Setelah membunuh Prabu Palgunadi, rupanya Arjuna juga menginginkan Dewi Anggraini untuk menjadi istrinya. Arjuna lantas mendekati Dewi Anggraini yang sangat cantik itu. Tapi ternyata keelokan Arjuna tak mampu meluluhkan kesetiaan Dewi Anggraini pada suaminya yang telah mati. Arjuna pun mencoba untuk merayu Dewi Anggraini dengan segala cara yang ia miliki. Tapi wanita itu tetap teguh pada pendiriannya. Lebih baik mati bunuh diri daripada menjadi istri orang lain. Habislah sudah kesabaran Arjuna. Dalam pengaruh nafsu bejatnya, Arjuna akhirnya melampiaskan birahi pada Dewi Anggraini. Setelah puas melampiaskan birahinya, Arjuna meninggalkan Dewi Anggraini di tengah hutan dalam keadaan hamil. Hal itu membuatnya sangat menderita dan semakin dendam pada Arjuna. Lalu akhirnya lahirlah anak hasil hubungan perkosaan antara Arjuna dan Dewi Anggraini itu. Naasnya, Dewi Anggraini pun meninggal dunia sesaat setelah melahirkan. Tak disangka bayi yang dilahirkan Dewi Anggraini berwujud raksasa atau biasa disebut sebagai Buto. Kemudian kelak si anak ini dipanggillah Buto Cakil. Dalam cerita pewayangan, karakter Buto Cakil adalah lambang nafsu bejat Arjuna dan dendam sang Dewi Anggraini.